Coba bayangin deh, gimana kalau sebuah kitab suci itu ternyata bukan buku aturan, tapi kumpulan surat cinta? Nah, ini gagasan inti yang bakal kita bedah bareng hari ini dari esainya Mara Halim, 114 Surat Cinta. Sebuah perspektif yang mungkin banget bisa mengubah cara kita memandang Al-Quran. Pertanyaan ini nih, yang jadi jantung dari pembahasan kita kali ini. Gimana kalau hubungan kita sama teks suci ini bukan lagi soal patuh dan takut, tapi lebih ke soal cinta dan kerinduan? Yuk kita telusuri bareng-bareng ide ini lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari sebuah keresahan yang diangkat penulis. Iman yang seringnya tuh terasa kaku dan kayak kejebak dalam formalitas doang. Nah, yang menarik banget dari sini adalah perbandingannya kan. Di satu sisi, ada persepsi umum yang lihat Al-Quran sebagai sesuatu yang formal, kaku, cuma kitab aturan dari masa lalu. Tapi di sisi lain, penulis nawarin perspektif yang sama sekali beda. Melihatnya sebagai sebuah korespondensi yang hidup, intim, bahkan romantis. Ini pergeseran yang fundamental banget. Penulis mengkritik kalau wacana keagamaan kita itu seringkali lebih fokus ke hukuman dan dosa. Hasilnya, seperti yang dia bilang, pendekatannya jadi lebih banyak memperdayakan daripada memberdayakan. Malah bikin kita ngerasa ngeri dan kecil, bukannya dapat pencerahan. Nah, dari kritik tadi, kita beralih ke ide intinya yang radikal sekaligus indah dari pembahasan ini, yaitu membingkai ulang Al-Quran itu sendiri. Kutipan dari pemikir Suriah Muhammad Syahrur ini benar-benar jadi kuncinya. Jadi, ini bukan soal membaca teks kuno tentang orang lain, tapi tentang menerima pesan yang ditujukan secara personal ya, buat kamu. Ini tuh semacam undangan untuk menjadikan teks ini milik kita sendiri. Dan inilah dia metafora utamanya, bukan lagi 114 bab berisi hukum, tapi 114 pucuk surat cinta. Ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kuat. Ini mengubah seluruh dinamika hubungan antara kita sebagai pembaca dengan teksnya. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Setiap surah adalah sebuah surat yang personal, sebuah komunikasi langsung dari sang pencinta sejati kepada kita, makhluk yang diberi potensi buat ngerasain cinta. Ini bukan lagi monolog dari atas, tapi lebih kayak dialog dari hati ke hati. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana penulis bisa menemukan bukti untuk interpretasi yang romantis ini? Yuk, kita lihat petunjuk-petunjuk yang dia temukan di dalam teksnya sendiri. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, setiap surat dimulai dengan deklarasi diri Tuhan sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kayak kartu identitasnya. Kedua, bukti cintanya itu ada di mana-mana, di sekeliling kita, alam semesta ini. Ketiga, tema utamanya peringatan dan kabar gembira, itu kan cerminan dari rasa khawatir seorang pencinta sejati sama yang dicintainya. Dan yang terakhir, pengulangan pesan-pesan ini bukan kebetulan, tapi cara seorang pencinta buat terus-menerus nunjukin rasa sayangnya. Dan kutipan ini dengan cerdas banget menggambarkan bahwa memandang Tuhan sebagai pencipta yang penuh kasih, alih-alih hakim yang siap menghukum, itu adalah perspektif yang valid dan bahkan dianjurkan. Cara kita memandangnya, itu membentuk hubungan kita dengannya. Nah, setelah kita paham implikasi personalnya, penulis ngajak kita mikir lebih luas lagi. Apa sih artinya kalau sebuah peradaban itu dibangun di atas gagasan cinta ilahi ini? Penulis mengingatkan kita akan nasib 280 juta manusia di Indonesia. Kebijakan publik, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, semua ini menurut dia harusnya berakar pada semangat cinta dan kasih sayang yang diajarkan dalam surat-surat itu. Disinilah kritiknya jadi tajam banget. Penulis melihat kalau acara-acara megah kayak peringatan nuzulul Quran itu bisa jadi cuma seremoni belaka, semacam kedok atau kepura-puraan cinta dari penguasa kalau nggak diwujudkan dalam tindakan nyata yang berpihak ke rakyat. Dan kepura-puraan inilah yang membawa kita pada apa yang disebut oleh penulis sebagai defisit cinta dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Untuk ngegambarin struktur kekuasaan korup ini, penulis pakai arketipe dari Al-Quran. Fir'aun sebagai penguasa, Qorun sebagai pengusaha serakah, dan Haman sebagai intelektual yang melegitimasi kekuasaan itu. Dia berpendapat bahwa kisah yang sama terus berulang, di mana ketiga elemen ini berkolaborasi tanpa dilandasi rasa cinta kepada rakyatnya. Nah, ini membawa kita ke kerangka yang sangat jelas dari penulis. Ada yang namanya cinta horizontal, yaitu cinta yang menyebar di antara kita, masyarakat biasa, yang ternyata tetap tangguh. Tapi, ada juga cinta vertikal, cinta dari pemimpin ke rakyat, yang menurutnya justru mengalami defisit dan seringkali cuma bertepuk sebelah tangan. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang merangkum seluruh ketegangan dalam esai ini dan meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang mendalam.
Apa akibatnya ketika sumber cinta terbesar justru diabaikan oleh mereka yang paling bertanggung jawab untuk menyebarkannya? Sebuah renungan penting untuk kita semua.